Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa Berapa TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang mengenal malaikat lebih dekat. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa malaikat tidak bisa terlihat di dunia dalam bentuk yang asli, tapi bisa terlihat ketika sedang menyamar menjadi orang, menjadi manusia. Dan ini bisa teralami oleh orang yang soleh seperti para nabi, para rasul, juga para sahabat melihat sosok malaikat Jibril menjelma sebagai orang biasa, bahkan orang durhaka bisa melihat jelmaan malaikat sebagai ujian bagi mereka, seperti yang teralami oleh 3 orang cacat dan miskin, orang yang budug, orang yang botak, dan orang yang buta. Kita sudah ceritakan. Malaikat apakah bisa terlihat dalam mimpi? Ya. Kalau Nabi SAW sering berjumpa dengan malaikat di alam mimpi, dan mimpi beliau adalah wahyu. Adapun selain Nabi alaihissalam, ia sangat mungkin mimpi melihat malaikat dan berjumpa. Seperti yang teralami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Fara'aitu fil naum ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ila an-nar fa idza hiya matwiyatun qata'il bi'r wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad araftuhum faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar." Kata Ibnu Umar, aku melihat dalam mimpiku seolah-olah 2 malaikat menyeretku dan membawaku ke dalam neraka. Maka aku lihat neraka itu bulat atau bundar seperti sumur dan memiliki 2 tanduk. Maka aku melihat di dalamnya beberapa orang yang aku kenal. Lalu aku pun berkata, "A'udzu billahi minan nar." Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Qal falakina malak akhar, maka aku bertemu dengan malaikat yang lain. Faqala li, malaikat itu berkata, "Lam tar'a, jangan kamu takut." Faqasastuha ala Hafsah. Faqasatha Hafsah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya aku ceritakan mimpiku ini kepada Hafsah. Hafsah ini istri Nabi SAW sekaligus saudaranya adik Abdullah bin Umar. Karena Hafsah putra Umar, Abdullah juga putra Umar. Lalu Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Rasul SAW. Lalu berkatalah Nabi SAW, "Ni'mar rajul Abdullah bin Umar
"Lau kana yusalli minal lail, fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila." Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia suka sholat malam. Saat itu Ibnu Umar jarang sholat malam. Tapi akhlaknya, ibadahnya luar biasa. Kata beliau, kata Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia suka sholat malam. Sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidur malam hari kecuali hanya sedikit, hanya sebentar. Beliau terus menjaga sholat malamnya sejak saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitab Tahajjud bab fadlu qiyamil lail. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa hadzal hadis yadullu ala imkaniyati ru'yatil malaika fi halin naum li ghairi Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini menunjukkan memungkinkan malaikat terlihat dalam mimpi selain oleh Nabi SAW. Tapi ada ingatnya, walakin yambaghi an yu'lam anna hadhihi ar-ru'ya laisat masdarun litashri'. Tapi yang harus diketahui adalah mimpi bertemu malaikat, bahkan bertemu Nabi, tidak boleh dijadikan sumber penetapan syariat. Umpamanya berjumpa dengan Nabi di alam mimpi, lalu Nabi mengajarkan ibadah tertentu yang dulu tidak pernah diajarkan, yang tidak ada dalam syariat ini, maka tidak boleh diamalkan. Karena seandainya Nabi bisa mengajarkan syariat baru dalam mimpinya ke orang yang zaman sekarang, yang dulunya tidak ada, selama hidup beliau tidak mengajarkan, setelah mati mengajarkan itu dalam mimpi, berarti ada tambahan ibadah dong. Berarti Islam belum sempurna, padahal Islam sudah sempurna. Termasuk umpamanya berjumpa malaikat dalam mimpi, lalu malaikat memberi wahyu, nih jadi aja syariat, nggak boleh, nggak bisa. Diyakini itu bukan malaikat, tapi syaitan yang ngaku-ngaku malaikat. Diyakini yang tadi itu bukan nabi, tapi syaitan yang mengaku-ngaku nabi. Betul, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Tapi menyerupai orang lain lalu ngaku Nabi bisa? Ya bisa. Sosoknya beda dengan sosok Nabi SAW. Oh, saya mimpi ketemu kakek-kakek, rambutnya semua putih, jenggotnya seperut. Dia ngaku Nabi Muhammad terus ngajarkan ini. Pasti bohong, karena Nabi mah rambutnya tidak putih. Beliau masih hitam. Sampai wafatnya ubannya tidak lebih dari 20 helai. Jadi masih apa? Masih putih. Masih hitam. Putihnya hanya beberapa helai. Nah, tapi di kalangan sufi yang lebay, sering tuh, saya bertemu dengan Nabi ngajarkan wirid ini, diajarkan. Nabi selama hidupnya nggak mengajarkan wirid tersebut. Setelah matinya kok ngajarkan, kan nggak mungkin, ya. Oh, ini ada hadis sahih nggak? Saya nanti malam mimpi dulu ketemu Nabi, mau saya tanya ke Nabi sahih apa tidak. Masa nanya hadis sahih atau tidaknya harus kepada Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi nggak ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, nggak ada. Ilmunya saat itu belum dirumuskan. Istilah hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, itu istilah yang dibuat oleh para ulama ahli hadis setelah kematian Nabi SAW beberapa puluh tahun. Untuk apa? Untuk menyortir mana hadis yang benar, mana yang salah. Ya.
Nah, jadi itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang apakah malaikat mati? Berkata muallif, min azamatillah wa kamali rububiyatihi tafarruduhu azza wa jalla bil baqa. Di antara keagungan Allah dan kesempurnaan sifat rububiyah Allah adalah Allah infirad dalam hal keabadian. Maksud infirad itu menyendiri, hanya Allah yang abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Selain Allah mati, termasuk malaikat, ya. Allah berfirman dalam Al-Qasas 88, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Janganlah kalian menyembah kepada sesembahan yang lain selain Allah. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Segala sesuatu akan binasa, akan mati, kecuali wajah Allah. Maksud kecuali wajah Allah, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, illa dha wajhi. Semua akan mati kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah. Bukan hanya wajah Allah yang tidak mati, tapi seluruhnya, seluruh zat Allah tidak akan mati. Tapi kenapa disebut wajah? Sebab ini bagian yang terpenting dari segala sesuatu. Segala sesuatu akan binasa illa wajah, kecuali wajahnya, maksudnya kecuali sang pemilik wajah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya wajah, iya, ini Al-Quran. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Wajah makhluk dengan makhluk aja bedanya. Wajah kita seperti ini, wajah belalang, wajah lalat beda lagi. Wajah uncal, wajah uncal apa uncal teh? Wajah ular beda lagi. Makhluk dengan makhluk wajahnya sudah beda. Apanya yang beda? Semuanya. Bahannya, fungsinya, bentuknya, ukurannya, semuanya beda. Apalagi dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi wajib kita yakini Allah punya wajah. Jangan sampai ditolak karena otak. Wah, kalau Allah punya wajah serupa dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya wajah, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya wajah? Ada makhluk yang nggak punya wajah? Banyak. Nih kitab nggak punya wajah. Nih handphone nggak punya wajah. Tuh tumbuh-tumbuhan nggak punya wajah. Banyak makhluk yang nggak punya wajah. Bahkan lebih hina dibanding yang punya wajah. Jangan pakai otak dalam memahami asma dan sifat Allah. Pakai ayat keterangan tentang Allah dari Allah, yakini, lalu yakini juga bahwa sifat Allah nggak ada yang sama dengan sifat makhluk. Kalimat yang menyatakan kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, artinya sang pemilik wajah yaitu Allah, menjadi dalil bahwa selain Allah pasti binasa. Selain Allah mati. Termasuk para malaikat sumuhun. Dalam surah Ar-Rahman 26-27 Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di alam jagat ini pasti akan binasa. Dan abadilah wajah Rabb yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ard sayadhhabun wa yamutun ajma'un
Wa kadzalika ahlus samawati illa ma sya'allah wa la yabqa ahadun siwa wajhil karim fa inna rabba ta'ala wa taqaddasa la yamut bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa seluruh penduduk bumi akan musnah dan mati. Semuanya. Demikian juga penduduk langit. Penduduk bumi ya, ada kita, ada binatang, ada jin, ada malaikat. Ada malaikat di bumi? Ada. Malaikat penjaga gunung ada, penjaga lautan ada, penjaga hutan ada, semuanya ada. Mati semua. Demikian juga yang ada di langit itu para malaikat. Kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan. Nanti dibahas siapa mereka. Tak ada sesuatu pun yang abadi selain wajah Allah yang mulia. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati. Bahkan dia tetap hidup yang tidak disertai kematian. Kita sudah jelaskan kehidupan Allah sempurna. Makna sempurna, Allah hidup selamanya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Terus selama hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, apalagi penurunan. Kalau kita, hidup kita kan gak sempurna. Awalnya tidak ada, akhirnya nanti mati. Selama hidup berubah dari kecil, besar, ya, gagah, terus menua, peot, lemah, mati. Selama hidup walaupun lagi muda, lagi sehat, lagi kuat-kuatnya, mengalami kelemahan, kelelahan, sakit gitu kan. Gak sempurna lah hidup kita. Kalau Allah mah tidak. Dari awal tidak ada awalnya. Tidak ada akhirnya. Selama hidupnya tak pernah menderita. Tak pernah sakit. Tak pernah melemah. Dan seterusnya. Allah zat yang maha hidup dan tak akan pernah mati selama-lamanya. Itu perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika menerangkan surah Az-Zumar ayat 68. Di ayat itu Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur. Fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan pertama. Kita sudah jelaskan, sebagian ulama Ahlus Sunnah menyatakan yang meniup itu malaikat Israfil. Tapi sebagian lagi tidak. Karena tak ada keterangan ayat atau hadis sahih yang menjelaskan bahwa yang meniup itu malaikat Israfil, tidak ada. Ada hadis tapi dhaif diriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Makanya sebagian ulama Ahlus Sunnah ada yang menyatakan yang meniup adalah Israfil. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat, yang ada di bumi ya semua kita. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Di antaranya siapa? Malaikat pemikul arasy. Ketika kiamat terjadi, pemikul arasy 8 malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah, Allah menyatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan dipikulah arsy Allah pada hari itu, pada hari kiamat, oleh 8 malaikat. Itu mah enggak mati malaikat pemikul arsy. Kalau mati maka enggak ada yang memikul. Nah, jadi salah satunya itu. Tsumma nufikha fihi ukhra. Lalu ditiup yang sekali lagi. Kedua kali yang ditiup kedua kali fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba seluruh makhluk itu bangkit lagi.
bangun lagi, hidup lagi. Jadi tiupan yang pertama menghancurkan, mematikan semuanya. Tiupan yang kedua membangunkan. Nah, tiupan pertama dan kedua jeda waktunya agak lama. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhatain arba'un. Jarak waktu antara dua tiupan 40. Ditanya 40 apa? Enggak menjawab. Apa 40 hari? 40 minggu, bulan, apa tahun? Tidak menjawab. Pokoknya 40. Nah, sebelum ditiup sangkakala kedua, maka Allah menurunkan hujan yang menimpa tanah yang baru. Di sana tersimpan tulang ekor dari semua manusia yang pernah hidup. Begitu hujan turun, kena tulang tadi tumbuh menjadi manusia yang utuh kembali. Dan ini ilmiah, nggak masuk akal. Akal nawe pondok eta. Coba lihat tanaman yang begitu besar. Ada tanaman tingginya puluhan meter, diameternya dekat tangkep ke orang banyak. Tanaman-tanaman yang puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, itu berasal dari apa? Biji kecil. Biji kecil ditanam, lalu kena air hujan, tumbuh menjadi batang pohon. Oleh para ahli biologi itu biji itu diteliti, dibelek. Ternyata di dalam biji yang kecil terkandung seluruh bahan pembentuk pohon. Ada bahan yang akan menjadi batang pohonnya, cabangnya, rantingnya, gitu ya, daunnya, bunganya, buahnya, semuanya komplit lengkap. Diteliti itu waktu kita SMP kan belajar ilmu biologi begitu kan. Diiris itu tuh diteliti, oh ini namanya, saya lupa namanya. Pokoknya semua bahan pembentuk pohon secara lengkap ada di sana tuh. Jadi ketika ditanam di tanah kan mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan. Makanan yang dibutuhkan oleh biji ini. Baru tuh setelah kecebur sirungan. Apa sirungan teh? Tunas. Terus tumbuh menjadi batang kecil. Lama-lama membesar. Setelah puluhan tahun tingginya lagi puluhan meter. Jadi ketika di dunia proses itu lama, puluhan tahun. Nanti di akhiratnya satu tulang ekor manusia begitu terkena dengan air hujan tersebut tumbuh secara cepat menjadi manusia lagi seutuhnya. Satu tulang ekor itu kalau dibelek mengandung seluruh bahan pembentuk tubuh kita. Nah, jadi semua manusia utuh lagi. Tapi masih tinggal loler. Masih pada berbaring belum hidup. Setelah sangkakala kedua ditiup, barulah hidup lagi. Kita pernah menjelaskan keterangan. Di sangkakala itu besar berupa bentuk seperti tanduk. Maka disebut sur, makna sur qaran. Qaran itu tanduk. Karena memang bentuknya seperti tanduk. Di sana tersimpan seluruh ruh manusia. Juga jin, juga binatang. Ruh-ruhnya masuk ke sana. Jadi pas ditiup, itu kalau luar terus masuk ke tubuhnya masing-masing lalu hidup. Lalu setelah itu mereka bangkit untuk dihisab. Ketika menjelaskan ditiuplah sangkakala lalu mati semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada yang tidak mati. Siapa yang tidak mati? Para ulama menjelaskan. Termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau gurunya para ulama. Guru Imam Az-Zahabi, guru Imam Ibn Qayyim, guru Imam Ibn Katsir. Ya. Kata Syekhul Islam,
Wa ammal istisna fahuwa mutanawilun liman fil jannati minal huril ain fa innal jannata laysa fiha mautun wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinul jazmu li kulli man istasnahu Allah fa inna Allah atlaqa fi kitabihi. Adapun makhluk yang dikecualikan, yang tidak mati ketika sangkakala ditiup, itu mencakup orang yang hidup di surga. Surga sudah ada, sekarang sudah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Sudah ada waktu Nabi Mi'raj. Dan Nabi melihat ke dalamnya. Dan di dalamnya ada apa? Ada makhluk. Siapa makhluk yang ada di surga? Pertama, bidadari surga. Hurul Ain. Itu ada. Dan bidadari surga itu memantau calon suaminya. Kita ini calon suami, semoga benar ya, insya Allah kita akan ke surga. Amin. Ada istri kita yang nunggu di sana? Ada. Memantau terus. Ketika calon suaminya yang masih hidup itu disakiti oleh istrinya di dunia. Di dunia, si calon surga, ahli surga ini menikah, disakiti oleh istrinya di dunia. Ngamuk tuh calon istrinya di surga tuh. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, la tu'dhi imra'atun zawjatahu fid dunya. Illa qalat zawjatuhu fil akhirah minal huril in, la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri laki-laki itu di surga berupa bidadari surga marah lalu berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Itu dibela kita teh. Sesungguhnya dia hanya sebentar di samping kamu, tak lama lagi dia akan datang kepada aku. Itu tak. Jadi para suami ini kalau istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, popolotot, poporongos gitu tuh, hahau, sakit nggak? Sakit si suami. Sabar, gimana cara sabarnya? Awas deh. Si tangan ke belakang, bisa ngalayang. Jadi jangan sampai bergerak ini tangan. Tersenyumlah. Kenapa tersenyum? Dan bagaimana caranya bisa tersenyum? Bayangkan hadis ini. Oh, istri kita di dunia lagi dimarahi oleh istri kita di surga. Jadi dilawan tuh. Jadi makanya membayangkan ini, istri ngomel-ngomel, senyum saja. Istri kan nanti curiga, diomelin malah senyum, kenapa? Saya ada yang membela. Siapa? Wanita. Iyalah, cantik, pisan. Mana HP-na, buat di HP. Sok tinggal di HP. Bukan. Di mana? Di surga. Kok kamu tahu? Ini hadis Nabi SAW. Jadi ada bidadari surga, ya, itu tidak akan binasa. Salah satu penyebabnya karena surga itu di atas langit. Sedangkan yang binasa adalah penghuni langit, penduduk langit dan bumi. Surga, aras itu di atas langit. Di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada aras. Sedangkan yang binasa penduduk langit saja. Maka termasuk para malaikat karubiyun yang berada di sekeliling aras itu di atas langit tidak akan binasa. Berdasarkan hal itulah maka mencakup semua yang ada di surga.
Karena surga diciptakan untuk abadi, penghuninya juga abadi. Ada bidadari surga, di sana ada wildan wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nanti di surga itu para wildan, para pelayan itu muter-muter berkeliling melayani para ahli surga. Dan mereka mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kamu melihat mereka, seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Seandainya surga itu dilihat dari jauh, pelayan-pelayan surga yang kukurilingan melayani ahli surga itu hurung mencerang. Seolah-olah itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Itu baru apanya? Baru pelayannya. Pelayannya aja kayak gitu. Penampilan super mewah. Bercahaya. Hurung. Apalagi yang dilayaninya para ahli surga. Lebih gaya mana? Dunungan, majikan, atau pelayan? Majikan. Pelayannya aja kayak begitu tuh. Nah, termasuk para malaikat yang ada di surga. Para malaikat yang ada di neraka. Yang ditugaskan. Ada malaikat yang ada di surga? Ada. Apa tugasnya? Membangun rumah. Rumah di surga. Ulah siga rumah di dia. Oh tuh kalah lotor. Di dia mainnya. Jadi itu mah enggak. Istana. Menanam pohon. Sehingga tidaklah seorang hamba membangun sebuah masjid karena Allah di dunia, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Siapa yang membangunnya? Para malaikat atas perintah Allah. Siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat atau 12 rakaat, sholat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana bagi dia di surga. Tuh, banyak tuh. Siapa orang yang tasbih, tahmid, takbir, Allah akan tanamkan satu pohon di surga. Begitu, diproses terus. Siapa yang memprosesnya? Para malaikat. Mereka abadi, kekal, tidak mati dengan ditiupnya apa? Sangkakala. Ya, itulah penjelasan para ulama siapa yang tidak mati ketika pertama kali sangkakala ditiup pada hari kiamat. Semua binasa yang di langit, yang di bumi, kecuali beberapa makhluk. Yaitu yang ada di surga, yang ada di neraka, yang ada di sekeliling aras, para malaikat pemikul aras. Sebab itu mah di atas langit, bukan di langit. Di atas. Sedangkan yang binasa adalah yang ada di langit. Wa nufikha fis-sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ditiup sangkakala maka binasalah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Adapun yang di atas langit tidak binasa. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat tadi. Hadhihi an-nafkhatu hiya tsaniyah wa hiya nafkhatu as-sa'iq wa hiya allati yamutu fiha al-ahya biha al-ahya min ahli samawati wal ard illa man sya'allah kama jaa musarrihan fi bihi mufassaran fi hadis suratil masyhur thumma yaqbidu arwahal baqin hatta yakuna akhira man yamut malakul maut wa yanfaridul hayyul qayyum alladhi kana awalan wa huwal baqi akhiran bid-daumumah wal baqa. Kata Imam Ibnu Katsir, tiupan sangkakala ini adalah tiupan yang membuat semua yang bernyawa mati dari kalangan penduduk langit dan penduduk bumi. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan, yang Allah kehendaki. Sebagaimana diterangkan dan ditafsirkan dalam hadis tentang ditiupnya sangkakala tadi. Kemudian Allah menggenggam beberapa ruh makhluk tertentu sampai yang paling akhir makhluk yang mati adalah malakul maut. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menerangkan salah satu yang tidak mati ketika sangkakala ditiup adalah 3 malaikat. Jibril, Mikail,
dan malakul maut. Termasuk Israfil, iya, yang sang peniup sangkakala. Jadi ada 4 malaikat yang tidak mati. Jibril, Mikail, Israfil, dan malakul maut. Kemudian Allah menyuruh malakul maut untuk mencabut nyawa Israfil, kemudian Mikail, kemudian Jibril. Matilah semuanya. Tinggal malakul maut yang paling akhir. Akhirnya Allah menyuruh malakul maut untuk mencabut nyawanya sendiri, kemudian dicabutnya nyawanya mati. Semuanya mati, tak ada makhluk yang hidup. Lalu Allah menyatakan, Ana Malik, Ana Dayyan, Aina mulukul ard. Akulah raja. Akulah penentu seluruh kehidupan. Mana para penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi? Tidak ada. Hanya yang satu-satunya tidak pernah mati hanyalah Allah. Malaikat Jibril mati? Iya. Lalu setelah itu Allah menghidupkan lagi malaikat peniup sangkakala. Setelah dihidupkan, dia suruh meniup, maka bangkit lagilah seluruh makhluk yang sudah mati tersebut. Ketika ditanya apakah malaikat itu mati, berkatalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walladhi alaihi aktsarun nas, anna jami'al khalqi yamutun hatta al-malaika wa hatta malakul maut. Pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama dalam hal ini adalah bahwa semua makhluk mati, sampai para malaikat, sampai malakul maut juga mati. Wallahu subhanahu qadirun ala ayyumitahum thumma yuhyihim kama huwa qadirun ala imatatil bashar wal jin thumma ihya'uhum. Allah berkuasa, mampu mematikan semuanya dan menghidupkan kembali. Sebagaimana Allah telah mematikan seluruh makhluk jin dan manusia lalu dihidupkan kembali. Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah lah yang telah memulai penciptaan. Lalu ciptaannya itu dimatikan, lalu Allah kembalikan seperti semula, dan itu sangat mudah bagi Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang pernah kita bahas, Inna Allah idza takallama bil wahyi akhadha al malaikatu mithlal ghasy. Apabila Allah berbicara tentang wahyu, maka malaikat pingsan. Sampai diriwayatkan idza sami'atil malaikatu kalamahu sa'iku. Ketika para malaikat mendengar firman Allah, mereka semuanya pingsan. Maka ketika menjelaskan masalah ini, berkata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faqad akhbara fi hadhihi al-ahadits as-sahihah annahum yas'aquna saqal ghasyi fa idza jaza 'alaihim saqal ghasyi jaza saqal maut. Dalam hadis-hadis yang sahih ini diterangkan bahwa para malaikat itu pingsan. Bila mereka memungkinkan pingsan selama hidup, maka mereka pun memungkinkan mati. Jadi setelah pingsan, setelah itu siuman. Mereka masih diliputi rasa takut. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut itu dari hati-hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang tadi dikatakan Allah? Qalu al-haq, yang Allah katakanlah kebenaran. Nah, inilah penjelasan yang menerangkan bahwa seluruh makhluk mati, termasuk juga para malaikat. Tapi nanti akan diapakan lagi, dihidupkan lagi sebagaimana seluruh makhluk yang pernah hidup, manusia, jin,
binatang semua dihidupkan lagi. Adapun jin dan manusia untuk dihisab, setelah dihisab nanti berakhir di surga atau di neraka. Semoga Allah masukkan kita semua langsung ke surga, tidak pernah ke neraka dulu. Adapun binatang setelah dihisab mereka dikembalikan jadi tanah dan tidak ke surga atau ke neraka, ya. Cukup sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Seperti biasa kita berikan kesempatan awal ke jamaah. Di sini bapak-bapak dulu. Apakah setelah tiupan pertama malaikat dihidupkan kembali, Ustadz? Apakah setelah tiupan pertama malaikat langsung dihidupkan kembali? Tidak langsung. Tadi sudah diterangkan prosesnya. Setelah tiupan pertama ada beberapa makhluk yang tidak mati. Di antaranya beberapa malaikat yang tadi. Yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Lalu disuruhlah Israfil untuk dimatikan oleh Malakul Maut. Lalu Mikail, lalu Jibril, yang terakhir adalah Malakul Maut. Jadi prosesnya agak ada waktu jeda dulu. Setelah itu baru Allah berseru, akulah raja, satu-satunya raja. Siapa? Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Milik Allah yang esa dan kuasa. Itu dulu. Nah, baru setelah itu dihidupkan malaikat peniup sangkakala. Lalu disuruhlah ditiup, baru semua satu bangkit dihidupkan kembali karena tiupan tadi. Termasuk para malaikat tadi, ya. Jadi tidak langsung. Tapi yang jelas seluruh malaikat, bahkan jangan malaikat, binatang pun dihidupkan kembali. Juga manusia dan jin, ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Pada hari kiamat, yaitu tiupan sangkakala ada 2 kali. Yang pertama dan kedua. Apakah semuanya akan hancur, bumi, langit hancur? Apakah bumi yang baru itu ada tumbuh-tumbuhan atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika tiupan sangkakala pertama, apakah langit dan bumi hancur? Iya, hancur. Beserta isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha. Jadi bumi berguncang, terbelah. Langit juga terbelah. Bintang, bulan, matahari semuanya hancur. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk bisa hidup bagi makhluk hidup. Makhluk hidupnya juga mati semuanya. Hancur saja sudah. Nah, setelah itu di mana nanti manusia dibangkitkan? Di bumi dan langit yang baru. Di bumi tersebut belum pernah diinjak, belum pernah tertetesi darah makhluk karena kezaliman. Bumi yang disebut Al-Ardul Muqaddasah. Bumi yang suci. Datar, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada yang cembung, tidak ada lubang. Datar, rata, putih dan suci. Karena belum pernah dilakukan satu kesalahan atau dosa pun, kejahatan pun di bumi tersebut. Itu yang baru. Bumi yang baru. Apakah nanti surga di sana? Beda lagi kalau surga mah, ya. Surga sudah ada dan itu tidak hancur. Nah, oleh karena itulah maka nanti bumi yang
menjadi tempat dibangkitkannya kembali manusia, itu bumi yang baru. Ada langit yang baru, yang berbeda keadaannya dengan bumi yang ada di sekarang. Di alam dunia ini. Bumi yang ada sekarang hancur sudah. Langit juga hancur. Bulan, bintang semuanya juga, matahari semuanya hancur. Walaupun nanti bulan dan matahari akan diciptakan lagi, iya. Untuk apa? Sebagaimana pernah keterangan kita bahas, nanti juga akan dibahas lagi. Bahwa matahari dan bulan pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Menunjukkan matahari, bulan itu nanti akan diciptakan lagi. Apa salahnya matahari dan bulan kok sampai dimasukkan ke dalam neraka? Kan matahari panas nanti pisannya. Masuk neraka atau mal kerasa. Iya betul. Matahari, bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan siksaan bagi mereka, tapi siksaan psikis kepada para penyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan kan ada yang menyembah ya. Musyrik ya jelaslah musyrik. Sebenarnya kaum Sabah dahulu ya menyembah matahari. Orang Jepang menyembah matahari. Ya. Agama Shinto namanya itu menyembah matahari. Nah, ketika matahari yang mereka sembah juga ternyata dimasukkan ke dalam neraka, itu tambahan siksa secara psikis. Yang kita agung-agungkan dia masuk neraka. Matahari, bulan nama nggak merasa tersiksa apa-apa karena mereka benda mati yang tidak memiliki rasa panas. Apalagi matahari itu sendiri sumber panas yang luar biasa dahsyatnya ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan mengenai teori bumi bulat dan datar gitu Pak Ustaz. Jadi kalau lihat fenomena atau mungkin dari ilmuwan di dunia ini mengatakan bumi itu bulat gitu. Tapi kalau menilik hadis-hadis dan yang menceritakan bahwa sunannya langit, kemudian aras dan sebagainya, sepertinya bumi itu datar gitu. Nah, bagaimana menurut para salaf mengenai hal ini Pak? Syukran. Apakah bumi ini bulat apa datar? Ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama ahlus sunnah. Dulu dan sekarang. Sebagian ulama ada yang menyatakan ya bumi bulat. Di antara yang berpendapat seperti untuk zaman sekarang Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama ada yang menyatakan bumi datar berdasarkan nas-nas yang ada. Sejak zaman baheula mula Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Abdul Bar menyatakan bumi ini datar. Yang sekarang yang sejaman dengan kita tapi sudah meninggal. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bumi ini datar. Bahkan beliau menyatakan siapa yang tidak yakin bumi itu datar kufur. Itu bukan kata saya ya. Saya mengutip penjelasan para ulama. Sebab ada hoax yang berkembang gitu ya di media massa, di internet. Pendakwah Abu Haidar menyatakan bumi ini datar, siapa yang tidak percaya kafir. Itu kan viral. Sampai beritanya ke saya ketawa. Itu orang hanya apa? Memotong pembicaraan lalu dirubah untuk membentuk opini sehingga saya tersudutkan kan gitu. Padahal saya tidak merasa tersudutkan Orang-orang yang hasad seperti itu banyak memojokkan dengan cara memotong ucapan ustadz tertentu di video untuk membangun opini buruknya citra orang ini ya. Ingat, saya secara pribadi tidak berpendapat bumi itu bulat atau datar, hanya mengutip perkataan para ulama.
Ada yang menyatakan siapa yang tidak percaya bumi ini datar kufur, ada ulama. Di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bukan kata saya loh. Saya hanya menyampaikan kutipan tapi dianggap diklaim perkataan saya. Kawan-kawan saya dari jauh banyak. Ustaz ini benar nggak Ustaz mengatakan begini? Hoax saya bilang, itu diputar balikan. Saya mengutip perkataan para ulama. Saya sendiri bukan ulama, bukan mujtahid, dia tidak akan memastikan pendapat yang benar ini yang itu salah. Enggak. Kecenderungan ada, ya kecenderungan ada, lebih cenderung kepada pendapat ini tapi tetap toleran menghargai pendapat yang lain. Selama itu ada ikhtilafnya di kalangan para ulama, ya. Nah, ya didasarkan kepada nas yang ada, ayat, hadis, termasuk saya punya grup WhatsApp teman-teman SMA. Video potongan saya itu dikutip di sana, di-upload. Itu teman-teman saya tuh banyak yang nyerang, gitunya. Saya jelaskan, itu kutipan yang saya kutip tentang pendapat para ulama. Saya sendiri tidak berpendapat. Saya apa atuhnya? Itu biarlah ranah para ulama, para mujtahid, ya. Kecenderungan ke satu pendapat ada, cenderungnya kemana? Kecenderungnya ke bumi datar. Di sana banyak yang bantah, ada tuh pilot orang Arab menyatakan keliling, benar nggak? Ternyata kesimpulannya bulat, gitu ya. Terus ada simulasi internet. Kalau bumi datar, kumaha perubahan siang dan malamnya. Sebenarnya ada itu kalau mau mencari, ya, simulasi melalui teknologi IT gitu. Bagaimana perubahan siang malam kalau bumi ini datar bisa dijelaskan secara logika, secara rasional, secara akal dan seterusnya. Tapi yang jelas ini ikhtilaf para ulama. Di kalangan ulama ahlus sunnah ikhtilaf. Ada yang menyatakan datar, ada yang menyatakan bulat. Sudah, biarkan seadanya. Boleh kita cenderung kepada satu pendapat, jangan memojokkan pendapat yang lain, sudah. Jangan memojokkan orang yang berbeda dengan pendapat kita, ya. Sudah, toleran saja. Ya, silakan yakini satu pendapat yang menurut kita lebih kuat dan tetap toleran menghargai pendapat yang tidak kita ambil, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Saya dari Umum Daud izin bertanya, sekarang banyak sekali kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya sehingga tidak sedikit istri yang harus ke rumah sakit bahkan meninggal oleh ulah suami. Apakah suami seperti ini masih dibela oleh malaikat istri di surga? Barakallahu fik. Kalau suami yang kayak gitu buah ke surga, buah mualnya. Boleh nggak suami memukul istri? Boleh. Kalau alasannya syar'i. Kata siapa? Kata Al-Quran dan hadis yang sahih. Mana ayat Al-Quran yang membolehkan suami memukul istri? Surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Tuh, ini ayat. Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan durhaka. Ini wanita yang mendurhaka. Fa'idhuhunna, didik mereka. Nasihati, gitu ya. Kalau dididik nasihati tidak nurut juga, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng, bahkan ditambah dengan dimusuhi, dihajar. Bukan hajar bahasa Indonesia, hajar bahasa Arab, dimusuhi. La yukallimuha wa la yuhadithuha, kata Ibnu Abbas. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara, didiamkan. Kalau didiamkan juga tetap saja durhaka, maka wadribuhunna, pukul mereka.
Nah, ini ayat loh. Tapi ada batasan dalam hadis. Pertama, tidak boleh memukul wajah. La tadribil wajah. Bagian wajah, bagian kepala tidak boleh. Pukul bagian lain. Kedua, tidak boleh berbekas. Dengan umpamanya digampar dengan tangan, pluk sampai jari-jari teh tapakan. Itu tak boleh, itu zalim. Atau bukan hanya wajah, umpamanya tangan, kaki atau punggung, pluk ada tapakan. Pakai jurus telapak tangan apalah gitu. Gak boleh. Sebagian ulama menyatakan pukullah dengan siwak. Batang siwak itu cuma paling sejengkal. Gak boleh berbekas. Apalagi cacat seumur hidup. Kalau pukulannya seperti itu, tidak akan bisa dituntut ke pengadilan, ke polisi. Karena kalau ada wanita yang lapor ke polisi, saya mengalami KDRT oleh suami. Maka kalau mau dibawa ke pengadilan harus ada bukti, visum dari dokter. Mana bekas pukulannya ditinggali? Mananya? Tuh ya nggak bisa diproses. Kalau nggak ada bekas, kecuali kalau ada bekas sampai bengkak, apalagi sampai telapak tangan yang ada capnya di sini nih, sampai hitam gitu, sampai membiru, divisum oleh dokter, oh ya ini bekas pukulan. Baru bisa diproses. Jadi pukulannya bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Oleh karena itu dibolehkan. Kalau alasannya syar'i, karena kedurhakaan si istri. Ya, istri yang durhaka begitu ya biasanya kalau dinasihati nembalan, malik-malikin, ya. Dibiarkan, tambah atau dipukul, nangkis, terus pasang kuda-kuda. Nah yang begini nih yang akan dimarahi oleh bidadari surga. Adapun kalau umpamanya si suami berbuat salah, ditegur oleh istri, dinasihati malah tambah marah, baru dia mukul KDRT, ya. Polisi kan gitu lapor. Umpamanya mukulnya tuh ada bekasnya. Udah ke polisi, ini bekasnya, divisum. Oke, sampai ke pengadilan. Ini zalim. Yang salah suami ditegur nasihati malah ngambek sampai ke rumah sakit, apalagi sampai ke rumah sakit jelas ada bukti KDRT, apalagi sampai mati, ya tahanlah yang seperti itu. Apakah suami sebenarnya akan dibela oleh wanita surga? Bororah dibela, buat malah ke surga. Dan zalim suami yang kayak begitu, ya. Jadi kalau suami melakukan KDRT karena kezaliman, ya tentu saja tidak akan ada yang membela, dipuas-puas, ya, tahan penjara kadenya, gitu ya. Itu baru di dunia. Nah, di akhirat kemana? Ada azab, tentu saja azab. Berbuat zalim kepada istri, ya, memukul, bahkan jangankan memukul, memarahi, tapi kadar kemarahannya melebihi kadar kesalahan istri. Istri salah, tapi dimarahi melebihi kadar kesalahan, itu zalim, itu dosa. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, hamba saya budak-budak saya itu seringkali melakukan kesalahan yang buat saya marah. Saya sering hukum mereka, saya marahi mereka. Gimana, saya dosa atau berpahala? Kata Nabi SAW, kalau hukumanmu melebihi kadar kesalahannya, maka kamu dosa. Kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan mereka, salahnya besar tapi hukumannya ringan, kamu pahala. Kalau hukuman setimpal dengan dosa, dengan kesalahan, kamu tidak berpahala, tidak dosa. Gitu. Jadi kalau memberi hukuman boleh. Harus setimpal dengan kesalahan. Kalau melebihi, maka dosa. Kalau kurang, maka berpahala. Kalau pas, tidak dosa, tidak pahala. Itu berlaku bagi kesalahan ke istri, ke anak, ke murid, termasuk ke hamba sahaya. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini untuk pagi ini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.